Yang ditanyakan Bapak ini tentang azab kubur atau nikmat kubur. Harus berimbang tuh Pak, azab dan nikmat kubur. Azab kubur itu di mana? Di kuburan atau di alam kubur? Itu dulu dijelaskan. Azab kubur itu bukan di kuburan. Nah, ini saya katakan Bapak Ibu. Tapi selama ini kan azab kubur Ustaz, di kubur. Kalau orang tak ada kuburnya macam mana Pak? Kayak Fir'aun? Mati tenggelam? Mati dibakar atau terbakar? Enggak punya kuburnya. Fisik boleh saja dijumpai. Disebut azab kubur atau alam kubur karena pada umumnya orang kalau meninggal di kubur. Ini pada umumnya. Artinya apa? Orang itu meninggal dikubur ataupun tidak dikubur, tetap berada di alam kubur. Makanya penyebutan saya dari awal pengajian, alam kubur atau alam barzah. Jelas di sini Bapak Ibu? Sehingga nanti tidak kita katakan 7 langkah meninggalkan kuburan datang malaikat. Masih ada yang mengatakan begitu? Masih ada yang yakin? Yakin? 7 langkah meninggalkan kuburan datang malaikat untuk menanyakan, malaikat Munkar Nakir. Kalau 6 langkah datang enggak malaikatnya Pak? Kalau 5 langkah? Kalau seandainya ada orang kaya, kalau saya meninggal nanti kontrak sapam 10 tahun untuk menjaga kuburan saya. Berarti malaikat itu nunggu terus selama 10 tahun. Kalau diupdate Pak, diperbarui lagi, tambah 10 tahun lagi. 20 tahun lah mengurus yang satu orang ini. Itu namanya kuburan. Kuburan itu kebetulan jasadnya dijumpai di kubur. Saudara-saudari kita yang berada di Sumatera Barat hari ini masih ada yang belum dijumpai jenazahnya. Enggak ada kuburnya Pak. Bisa jadi tertimbun, bisa jadi terseret arus, bisa jadi tertimpa batu kemudian hancur badannya, bisa jadi tertimpa kayu. Wallahu alam, enggak tahu kita. Itu fisik habislah situ. Nah, kemudian kita hidup di alam barzah atau alam kubur. Suatu kehidupan yang indah bagi orang-orang yang beriman, tidak indah bagi orang-orang yang tidak beriman. Yang di sana itu yang mendapatkan nikmat atau azab apa Ustaz? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mendapatkan nikmat nanti adalah jasad dan ruh. Tapi kan jasad sudah mati Ustaz. Ya kan? Jasad sudah mati. Kenapa jasad dan ruh lagi? Keterangan oleh para ulama kalam bahwasanya Allah ciptakan kembali jasad yang baru di barzah sana. Jasad dan ruh. Kenapa? Itu yang menjadi alasan mereka. Kalau seandainya ruh saja yang diazab, kan di dunia ini melakukan jasad pakai fisik, berarti fisik tidak mempertanggungjawabkan. Ini alasan para ulama kalam. Kalau jasad saja, kalau hancur jasadnya berarti selesai sudah. Makanya ada namanya Agus Mustafa, tapi jangan didengar kajiannya Bapak Ibu. Bukunya banyak, dia mantan wartawan jadi ustaz. Kata dia azab itu tidak ada. Azab yang diceritakan di Al-Quran, di hadis itu tidak ada. Yang ada itu hanyalah azab fisikis. Bayangkan Pak, azab psikologi yang ada itu kata dia. Di mana kesimpulan orang ini? Karena dia nengok, kalau orang jasadnya hancur macam mana? Kata dia, karena dia memahami kubur tadi. Pemahamannya bukan kubur tetapi di alam kubur. Maka mereka mendapatkan tempat yang indah bagi orang beriman, namanya Illiyin. Orang tak beriman atau pelaku dosa yang tidak bertobat, tempatnya Sijjin. Ruhan wa jasadan, ruh dan jasad. Apakah orang itu sudah mendapatkan syafaat? Ya. Itu banyak dalilnya Bapak Ibu. Salah satunya orang yang mengamalkan surat Al-Muluk. Al-Muluk itu istimewa Pak. Kalau kita ceritakan panjang ceritanya, singkatnya saja. Ketika orang itu sudah meninggal, akan ditanya oleh malaikat di alam barzah sana, maka dihadanglah oleh surat Al-Muluk ini. Sehingga perkaranya itu dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wahai surat Al-Muluk, engkau bisa memberi syafaat. Maka syafaatilah orang ini, karena dulu di dunia dia membelamu, waktunya disisihkan untukmu. Sekarang saatnya engkau membela dia. Itu namanya syafaat. Tengok di tafsir Imam Ibnu Katsir
ketika beliau menjelaskan surat Al-Muluk. Kalau mau tengok lagi terjemahannya ataupun bahasanya ada di buku kita yang kuning, judulnya Seri Perjalanan Akhirat. Wallahu alam bissawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan mengkaji ini keimanan kita bertambah dan tidak lagi kita mengatakan arwah balik ke rumah di hari Jumaat, di bulan suci Ramadan, 7 langkah meninggalkan kuburan malaikat datang. Tidak lagi itu. Karena sudah diberi pembekalan di mana kita sebenarnya. Fisik di mana, roh di mana, nafs itu di mana. Apakah kita masih di dunia atau sudah di alam lain? Di alam lain. Kalau ada perkara-perkara yang mirip dengan orang tua kita, apakah itu roh? Itu bukan roh, itu jin yang menyerupai orang tua kita tadi. Tentu ini berdasarkan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.